Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Ibu Dr. Dini Mariani, Eskapners MK. Yang terhormat Wadir satu Bapak Asep Kuswandi, Eskapners MK. Mohon maaf, yang terhormat Bapak Wadir satu Bapak Dr. Asep Kuswandi, Eskapners SPMB MK. Dan yang kami hormati Bapak Wadir 2, Ibu Wadir 2 dan Bapak Wadir 3, dan Ibu Pemimpin Kapus Bandik, Ibu Yuyun Mirtansi yang kami hormati. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada room Zoom kali ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmatnya pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan untuk penyampaian kegiatan program Dipaju Friday Learning Series yang diselenggarakan oleh Pusbandik Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, di mana mulai kegiatan ini merupakan bagian program peningkatan kapasitas tenaga kependidikan dalam mendukung mutu pendidikan dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Untuk itu, untuk mengawali acara ini, akan ada sambutan dari Ibu Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Ibu Dr. Dini Mariani, Eskapnus MK. Untuk itu, saya persilahkan kepada Ibu untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih MC dari jurusan mana, Neng? Izin menjawab Ibu dari jurusan RMIK. RMIK. Baik, terima kasih Nabila ya yang sudah berpartisipasi ya kegiatan di Paju. Luar biasa nih, melibatkan mahasiswa luar biasa. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan para wakil direktur yang sudah hadir, Pak Wadir satu ya. Kita berbagi tugas Bapak Ibu. Sekarang kita sedang ada agenda lagi yang urgent juga ya untuk tes kesehatan dan penerimaan yang STR ke Cirebon. Nah, jadi kita berbagi tugas nih saat ini ya. Terima kasih Pak Wadir satu, Bu Kapus Bangdi beserta tim, para Kaprodi, Kajur sudah hadir juga, para Kapus. Kemudian teman-teman dosen, sejawat dosen, dan tentunya narasumber kita kali ini ya. Terima kasih Pak Dr. Arif yang sudah berkenan memberikan materi sharing session Friday Learning Series ya dengan nama Dipajuk. Nah, ini memang terima kasih antusiasnya nih Pusbangdik semakin melesat ya dengan program-program kemarin yang sudah saya ikuti waktu sosialisasi ataupun pemaparan program langsung dieksekusi. Nah, seperti ini bagus Pak. Apresiasi dari saya. Langsung eksekusi, ada target, kerjakan. Jadi jangan hanya menjadi suatu wacana. Harapannya nanti kita akan gebiar, boleh nanti mengundang Pak Wadir nanti kerjasama dengan Buka Pusbangdik, minimal mengundang stakeholder yang terdekat lah ya. Kita nanti ada pembicara dari internal ya, nanti yang terkait isu-isu apa gitu ya. Nah, ke depannya kita akan ada luring ya, sesekali luring gitu ya, sekali luring. Tapi kita ini betul kita trialnya dengan yang luar biasa gitu ya. Kita antusias juga teman-teman untuk mengikuti program di Paju ini. Insya Allah program di Paju akan terus berkelanjutan. Nanti Bu Kapus Bangdi akan meminta data dari setiap prodi harus berpartisipasi Bu. Tiap prodi nanti harus ada narasumber nanti gantian. Misalnya dari farmasi nanti akan sharing tentang apa. Sekarang mungkin ada Mika ya, nanti mungkin farmasi, gizi, keperawatan, bidan, gizi. Nah itu harus semua harus berkontribusi ya. Baik itu kegiatan yang sifatnya
apa namanya dipaju ataupun narasumber yang materi yang sifatnya keilmuan masing-masing ataupun hot issue, boleh silakan ya. Hot issue misalnya saya sudah mengikuti kegiatan ini nih, saya asesor misalnya. Saya harus sosialisasi tentang trik-trik supaya unggul. Boleh silakan. Atau saya misalnya asesor BKD supaya dosen itu betul-betul dalam penilaiannya. Silakan. Saya seorang reviewer nasional penelitian. Trik-trik supaya teman-teman lulus dalam simlit bagaimana? Nah itu ya. Ataupun yang lainnya silakan. Jadi jangan terpaku kepada teori keilmuan, tetapi kemanfaatan. Hal-hal yang harus disosialisasikan ke teman-teman ya ataupun teman-teman yang sudah ikut pelatihan wajib. Nah, nanti Bu Kapus Bangdik dengan Bu Santi ya wajib melis dosen-dosen ataupun teknik yang sudah ikut pelatihan dan nanti wajib desiminasi gitu ya. Wajib desiminasi misalnya tentang TOT apa ya, pelatihan apa wajib gitu. Nah, ini kan desiminasi namanya hasil pelatihan dan ini memang sangat bagus Pak Dr. Arief. Programnya keren karena dalam setiap penilaian kinerja harus ada namanya transfer knowledge. Transfer knowledge itu adalah antar kita ya sesama pegawai atau kita dengan mahasiswa dalam forum seperti ini atau dosen dengan dosen, dosen dengan teknik dan teknik dengan teknik. Nah, itu adalah transfer knowledge. Itu selalu ditanyakan dalam setiap laporan kinerja. Ya, laporan kinerja ataupun yang lainnya dan ini termasuk kemarin ketika masih hangat ya saya ikut tes Manso School ini ditanyakan gitu bagaimana sih mendukung perubahan teman-teman bagaimana transfer manajemen perubahannya bagaimana merubah perilaku nah ini salah satunya dengan cara seperti ini kita sama-sama transfer pengalaman transfer knowledge ya atau ada yang pengalaman menjadi pengurus di mana ya atau ada yang di kolegium silahkan ya silakan nanti daftar untuk menjadi narasumber ke Bu Kapus Bangdikdan. Punten tim Kapus Bangdik harus menyediakan sertifikat ya Bu yang sudah dijadikan sebagai narasumber. Itu bisa nanti bisa diakui untuk Dupak barangkali BKD ya. BKD sudah menjadi narasumber ya. Jadi nanti membuat sertifikatnya untuk dibagikan kepada narasumber. Akan terus seperti itu. Sangat banyak kan setiap Jumat. Setiap Jumat siang minimal 1 jam ada sharing session. Tekeng bosan-bosan, apapun disampaikan lah. Walau satu ayat kan, walau satu penggal paragraf, apa aja perlu. Karena yang dilihat adalah konsistensinya. Bagaimana kita melaksanakan di Paju ini secara konsisten. Harapannya setiap Jumat ada Friday Friday Learning Series ya. Demikian Bapak Ibu semua, saya mohon izin nanti agak ini dulu ya, akan fokus ke kegiatan lain. Saya serahkan nanti ke Pak Wadi satu untuk melid. Terima kasih Pak Bu Kapus Bangdik dan Pak Dr. Arief yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Teman-teman mangga selamat belajar. Insya Allah nanti kebaikan kembali kepada kita semua sebagai umat pembelajar. Dengan ucapan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, soft launching dipaju pada Poltekkes Tasikmalaya secara resmi dimulai. Terima kasih, Barakallahu fikum. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Direktur Politekkes Tasikmalaya, Ibu Dr. Ini Mariani. Semoga apa yang tadi beliau sampaikan bisa menjadi motivasi untuk berjalannya program kegiatan ini. Baik untuk selanjutnya, yaitu memasuki acara inti di mana akan ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Arief Tarmansyah Iman, MKM, yang juga merupakan Ketua Pelaksana Program di Paju tahun 2026 ini. Untuk itu, kepada Bapak Dr. Arief Tarmansyah Iman, MKM, saya persilakan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Yang saya hormati Bu Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, juga Bapak Wadir 1, Bapak Dr. Asep, dan juga Ibu Kapus Bangdik, dan tentunya Bapak Ibu Kajur, Kaprodi, serta teman-teman dosen semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih sudah
apa menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di acara di Paju ya, yang merupakan tadi soft launching dari program yang digagas ini oleh Pusbangdik gitu. Baik Bu, Ibu sekalian, sebelumnya saya disclaimer dulu, saya di sini bukan berarti apa namanya sudah lebih ahli begitu Bapak Ibu semua, tapi dengan semangat sharing ini, saya ingin sekali membagikan hal yang menurut saya itu memang sangat berguna begitu. Dan terus terang diawali ini adalah inspirasi dari Bu Direktur saat town hall kalau tidak salah ya, yang sudah menyajikan beberapa materi yang menarik begitu ya. Kemudian penasaran juga ada apa itu, terus dipelajarilah seperti itu begitu. Nah, jadi seperti yang disampaikan di flyer Bapak Ibu semua, eh, yang kita akan pelajari hari ini adalah tentang Google LLM. Jadi bagaimana kita mendayagunakan Google LLM itu dalam keseharian kita sebagai dosen, dan bahkan sebetulnya bukan hanya dosen ya, para teknik juga ini akan sangat berguna. Gitu. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah ada yang menggunakan begitu ya. Jadi nanti kita sharing saja, barangkali ada apa namanya punya trik atau tip khusus terkait penggunaan LLM ini, kita sama-sama sharing di sini. Gitu. Saya izin share. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Sudah. Udah, Pak. Baik. Nah, saya juga sengaja ini aku akan menyampaikan slide ini menggunakan hasil karya dari Google Notebook LM ini ya, Bapak Ibu semua. Ini apa namanya dari materi yang kita buat. Barangkali kita mulai dari pengantarnya dulu ya, Bapak Ibu. Pengantarnya bahwa kalau disampaikan di sini notebook LM mengubah tumpukan informasi menjadi wawasan cerdas. Jadi kita pergunakan asisten riset notebook LM ini sebagai asisten riset kita begitu. Riset di sini bukan hanya penelitian ya, Bapak Ibu, tapi apapun yang kita sedang geluti, baik itu ya penelitian yang sesungguhnya maupun hal-hal yang memang sedang kita apa cari tahu begitu ya. Nah, kalau saya yakin semua sekarang sudah familiar dengan penggunaan AI ya, ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya begitu ya. Nah, untuk notebook LM sendiri ini tidak hanya sekedar chatbot begitu, Bu ya. Karena di sini yang pertama dia terpersonalisasi. Jadi apa namanya? Dia hanya akan mengelola informasi dari apa yang kita unggah begitu, yang kita berikan ke mereka seperti itu ya. Lalu kemudian ini aman karena sifatnya privasi dan juga sangat mendukung dari berbagai bahasa begitu termasuk bahasa Indonesia ya. Jadi ibaratnya kalau ini sumber kita, kita punya beberapa banyak sumber referensi PDF ya ataupun link begitu ataupun di link YouTube, website dan lain-lain, kita masukkan ke notebook ini. Kira-kira seperti itu. Nanti dia yang akan membantu kita mau diapain sumber-sumber ini gitu ya. Nah, dan uniknya dan istimewanya lagi, selain nanti menganalisis, dia akan bisa merubah atau mentransformasi informasi itu menjadi berbagai media begitu ya. Bisa video, bisa juga sound begitu, semacam podcast ya, yang bisa apa namanya menarik begitu. Jadi kita pelajari tidak hanya berdasarkan apa yang kita baca saja, tapi secara audio begitu ataupun video begitu ya. Jadi ya, sangat apa namanya membantu kita bagi orang-orang yang memang punya tipikal belajarnya itu auditori begitu, seperti itu. Ini adalah dalam ekosistemnya. Jadi sebagai bahan bakarnya itu sumbernya bisa apapun ya, bisa dokumen, Google Doc, Google Slide, PDF, TXT ya, multimedia, link dari website, YouTube link gitu, suara ya, audio, integrasi dan kita bisa juga copy paste teks begitu ya. Di sini dikatakan bahwa bisa menampung sampai 50 sumber per notebook begitu, kemudian 500.000 kata dan juga bisa 200 megabyte batas file yang kita upload begitu. Nah, nanti kita bisa berkomunikasi juga dengan sistemnya. Kita bertanya, kita minta pandangannya begitu seperti itu. Dan ini
Kalau klaimnya sih nol halusinasi ya. Kalau kita sering menggunakan ChatGPT, seringkali citasi yang munculnya itu ternyata fiktif ya. Kita klik linknya itu kok nggak ketemu, nggak ada begitu. Tapi meyakinkan, tapi ternyata fiktif. Nah, kalau di sini karena memang kita yang mengupload sendiri apa namanya sumbernya, maka tentunya akan lebih valid. Nah, dari materi yang rumit di sini kita bisa mengubah menjadi lebih mudah tanya jawabnya begitu ya. Nanti kita coba praktikan lebih instan ya. Sehingga akan apa namanya itu membuat lebih sederhana kita mempelajarinya begitu ya. Bahkan juga bisa menyusun kronologis ya berdasarkan waktu dari ke waktu begitu. Dan kemudian juga kita juga bisa mencari sebenarnya sumber-sumber lain di web oleh beliau begitu ya, oleh si notebook ini gitu. Nah, ini ada beberapa perbedaan terkait dengan notebook LM dan ChatGPT ya. Kalau ini basis datanya adalah dokumen pribadi. Jadi apa yang kita upload begitu. Kalau di ChatGPT kan luas, dia ngambil dari manapun yang ada di internet gitu. Outputnya ya bisa audio, bisa citasi akurat, kemudian timeline. Kalau ini ada semacam drafting email seperti itu ya. Ada coding kalau untuk teknologi informasi juga creative writing. Kemudian secara privasi dia betul-betul privasi karena hanya di situ saja ngambilnya. Nah, kalau ini, kalau ChatGPT itu berpotensi halusinasi. Tapi kedua-duanya memiliki plus minusnya ya, Bapak Ibu. Ini akan lebih ke kreasi dan ide. Kalau kita ingin mencari ide-ide atau kreasi tentang penelitian, tentang hal-hal yang baru, tentunya seperti ini. Termasuk ketika misalnya kami di Pusbangdik apa namanya punya ide tentang di Paju ini, kita ngobrol juga dengan ChatGPT. Ini baiknya gimana ya? Nah, dibantu juga ya dalam hal membuat kerangka acuan dan lain-lain gitu. Nah, kalau notebook LM ini riset dan pemahaman. Jadi kita masukin bahan-bahannya segala macam. Nanti dia mencoba memberikan pemahaman kepada kita sesuai dengan apa sih yang mau kita pahami dari teks tersebut. Nah, di UGM pun ini merekomendasikan begitu ya. Kemarin kalau tidak salah Budia sempat diskusi juga bahwa di Unpad juga tidak mengharamkan gitu ya penggunaan AI ya. Bahkan apa namanya merekomendasikan begitu. Nah, penggunaan ini. Jadi ini digunakan sebagai pendamping riset ya bagi sivitas akademika, bisa mahasiswanya, bisa dosen, bisa tenaga kependidikan. Untuk mahasiswa dia bisa membantu meringkas jurnal, mencari celah riset atau kebaruannya, kemudian juga persiapan skripsi. Kemudian, nah untuk dosen bisa membantu kita menyiapkan materi ajar. Ini sudah sering saya gunakan, juga mungkin teman-teman yang sudah biasa menggunakannya, juga membedah literatur yang sifatnya kompleks. Apalagi kalau berbahasa Inggris ya, kita harus bacanya effortnya tinggi banget. Kemudian untuk tenaga kependidikan juga ini akan memberikan apa namanya bantuan atau dukungan lebih efisien begitu. Ketika kita harus membaca dokumen yang banyak begitu, padahal kita perlu hanya beberapa bagian yang mau kita cari begitu. Nanti juga kita coba praktikan ya Bapak Ibu. Ya. Ini contoh aplikasi di dunia nyata untuk profesional dan kreator untuk analisis hukum dan asuransi. Di sini contohnya dia adalah dia bisa membedah S dan K atau syarat dan ketentuan untuk klaim asuransi atau kontrak kerja. Jadi misalnya ketika eh, kita kan sering ya kalau kita berhubungan asuransi itu ada syarat dan ketentuan yang tebal sekali itunya apa? Eh, banyak banget dan kita malas sekali bacanya, apalagi kecil-kecil. Nah, kalau dokumennya itu kita masukkan, kemudian kita coba tanyakan ke dia, eh, misalnya apa yang berhubungan dengan kematian, misalnya, apakah kalau kita sorry, kalau si pelanggan itu meninggal, apakah akan di apa, akan diganti misalnya, ada klaim misalnya gitu. Nah, nanti dia akan mencoba menjawab berdasarkan dokumen tersebut, gitu ya. Kemudian ini untuk kreator konten mengubah hasil diskusi kita menjadi sebuah podcast begitu otomatis oleh dia. Lalu untuk coding dan IT juga memahami repositori GitHub yang baru, library baru, dan bisa juga digunakan untuk mencari kerja ya, menyesuaikan resume dengan deskripsi pekerjaan. Jadi kita tuh ahlinya apa sih? Kemudian kita punya deskripsi, lalu kita minta tolong dia menyesuaikan resumenya, kira-kira seperti itu. Dan kemudian untuk yang pro, nanti kita bisa melakukan pertanyaan lintas notebook. Nanti ya seperti apa sih notebook itu nanti kita coba dipraktikkan. Lalu belajar sambil bergerak karena akan bisa kita transformasi menjadi audio, maka kita bisa menggunakannya sambil
beraktivitas gitu ya. Kalau ibu-ibu sambil dengerin sambil masak misalnya seperti itu bisa, atau sambil olahraga ya, jalan atau lari begitu. Lalu juga bisa membuat sebuah facts ya. Jadi ubah catatan menjadi format tanya jawab terstruktur. Jadi apa namanya, frequent answer question nanti bisa seperti itu. Nah, kemudian juga untuk yang pro itu nanti bisa kita buat podcast yang kayak debat begitu ya modelnya ya. Argumennya. Kita minta pertanyaan tersulit nanti bisa begitu seperti itu. Lalu juga ini visualisasi waktu untuk yang kaitan seperti menyusun sejarah ya waktu, juga mencari blind spot untuk prom apa yang terlewat misalnya. Gitu ya. Ini jalur bekerjanya kira-kira seperti ini. Eh, ini sumbernya yang kita upload ya. Lalu nanti dia muncul, lalu masuk ke chatnya. Nah, kita mau apa ini? Sesuai dengan chatnya, lalu simpan di note di catatan kita, nanti akan tersimpan begitu ya. Bisa jadi bentuk buku catatan, laporan ataupun modul gitu. Kalau saya seringnya jadi modul untuk nanti apa bahan kuliah buat mahasiswa. Nah, ini kira-kira hack kreatifnya ya. Nanti bisa bahasa Indonesia, bisa podcast yang kayak debat, bisa animasi karakter, kita buat video pembelajaran begitu. Juga bisa nanti untuk membuat bahan untuk di LinkedIn ya. Gitu. eh ini ada batasan ya, bagaimanapun juga tetap ada batasan privasi dan keamanan. Jadi ini tidak melatih model, jadi betul hanya yang ada di sana saja. Kemudian batasnya 50 query atau prompt per hari gitu. Meskipun tadi menyatakan nol ya untuk halusinasi, tapi tetap ada potensi sehingga kita harus tetap periksa juga ya. Lalu juga gunakan waspadai potensi defect audio. Takutnya ada suara-suara atau bunyi yang apa disalahgunakan. Nah, nanti kita coba saja bagaimana sih penggunaan notebook LM ini, terutama bagi yang teman-teman yang baru ya, atau mungkin baru coba-coba. Nanti kita coba bareng-bareng untuk apa namanya lebih mendayagunakannya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita nanti masuk ke notebook LM ini, nanti kita lihat ya seperti ini. Kita bisa ketik Google apa notebook LM, Google, kemudian masuk ke site-nya ya. Lalu nanti ada tiga seperti ini, Bu. Kalau kita buka nanti, ini sumber yang kita masukkan, ini chat, ini studionya. Ya, kita lihat dari awal saja ya, seperti ini coba. Nah, kalau kita ketik misalnya notebook LM gitu di Google, nanti kan muncul seperti ini ya. Nanti ada yang paling atas seperti ini, kita klik saja, lalu nanti masuk ke halamannya. Nah, kira-kira seperti ini. Boleh kita baca-baca, kita scroll ke bawah, gitu seperti apa sih notebook LM ini. Lalu kita coba try ya, try notebook LM. Lalu kalau kita sudah try di sini, maka nanti akan masuk ke halaman notebooknya. Oke ya. Nanti Bapak Ibu bisa kalau belum login, tinggal login aja. Ya. Dan login ya. Oke. Nanti login bakal seperti ini, Bu. Nah, seperti ini ya. Jadi notebook yang disampaikan notebook baru itu kayak semacam apa namanya itu proyeknya gitu. Ini notebook Sikapi Pintar, ini notebook panduan lengkap. Nah, kalau kita misalnya baru tentu kosong ya, seperti itu. Nah, kalau membuat notebook baru, tinggal nanti kita masukkan klik ini saja. Kemudian, nah di sini ya, nanti kita bisa coba apa namanya masukkan perintah atau kita upload file di sini ya, kita upload file
Nah, misalnya nih, ini mata kuliah manajemen rekam medis. Nah, kita punya beberapa apa materi di sini kita masukkan, lalu nanti muncul di sini ya. Kita contoh, kita lihat seperti ini. Nah, ini yang sudah ada ya. Contohnya ya seperti itu ya. Misalnya untuk mata kuliah ini ya. Jadi ini beberapa sumber yang sudah saya masukkan, begitu di sini. Kemudian nanti dia akan mencatat sumbernya. Ini hasil chatnya, Bapak Ibu ya, hasil chatnya. Nanti tinggal kita perintahkan saja kepada AI-nya mau diapain begitu sumber-sumber tadi ya muncul di sini. Ini ada 10 sumber ya. Kemudian di sini ada keterangan dari yang ada dari sini. Kemudian nah, nanti dia sudah memberikan sebenarnya bagaimana AI dan LLM membantu apoteker dalam mendeteksi kesalahan peresepan obat. Jadi boleh nanti dia akan juga apa namanya probing, menggali lagi apa sih yang dibutuhkan begitu ya, yang penting diketahui atau hal yang seperti ini. Atau kita mau langsung ketik aja misalnya seperti apa yang mau kita apa namanya cari informasinya begitu ya. Ini di sini bisa eh, dicoba. Kemudian juga kalau di yang sebelah ini adalah studio. Studio itu hasil dari apa yang sudah kita masukkan di sini. Tinggal kita perintahkan. Misalnya kita suruh dia bikin video, misalnya video untuk materi ini. Nah, ini contoh ya. Ini sudah dibuat contohnya videonya. Jadi kalau kita play, Kepikiran nggak sih, obat yang diresepin dokter itu bener-bener yang paling pas buat kita? Nah, di zaman digital sekarang ini, jawabannya tuh makin ribet. Hari ini kita bakal ngupas tuntas gimana teknologi dari yang simple sampai yang super canggih bisa bantu para tenaga kesehatan buat mastiin kita aman dan kenapa cara-cara lama itu udah nggak cukup lagi. Oke, kita langsung to the point aja ya. Kesalahan medis, apalagi yang nyangkut obat-obatan, ini bukan masalah sepele loh. Ini penyebab kematian nomor 3 di Amerika Serikat. Bayangin, angka ini tuh bukan cuma statistik di atas kertas, tapi pengingat keras kalau taruhannya di dunia kesehatan itu tinggi banget. Dan disinilah harusnya teknologi jadi pahlawan kita. nah, nah itu Bapak Ibu, itu sebenarnya dari hasil yang saya upload tadi ya. Saya upload, kemudian kita minta dia untuk membuat video pembelajarannya. Jadi kalau sudah masuk, tinggal di sini ada apa ringkasan video, ya kita klik, nah, kemudian nanti ada apa namanya eh, gaya mau pilih klasik, papan tulis dan lain-lain. Kemudian juga kita minta ke dia supaya fokusnya kemana gitu ya. Misalnya fokus presentasi ini adalah untuk eh, mahasiswa atau presentasi ini dilakukan untuk masyarakat awam, masyarakat umum. Nanti dia akan menyesuaikan gitu ya videonya itu mau seperti apa begitu supaya lebih mudah dimengerti. Tinggal kita klik buat, nanti beberapa menit sudah langsung jadi itu ringkasan videonya. Nah, demikian juga untuk presentasinya, seperti yang tadi di awal, apa namanya presentasinya kita buat juga di sini. Jadi minta slide presentation di sini, kemudian nanti kita tambahkan perintahnya di sini, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misalnya begitu. Lalu klik buat, nanti sudah muncul dalam beberapa menit ya. Contohnya seperti yang ini ya. Ya, seperti yang ini. Ini apa namanya? Juga dia yang sudah bantu buatkan begitu ya. PPT-nya lah seperti itu ya. Itu sudah ada. Jadi kita sudah bisa membantu kita mempercepat pekerjaan kita. Kemudian eh, termasuk infografis ya. Infografis juga sama. Infografis seperti ini. Ya.
Jadi kita bisa membuat infografis yang cepat, menarik gitu ya. Tapi ini juga semua tergantung kepada sumber yang kita tambahkan di awal, begitu ya. Jadi apa? Kalau sumbernya memang komprehensif dan lengkap, tentunya ke sini juga lengkap. Tapi kalau sumbernya masih kurang, tentunya di sininya juga tidak terlalu lengkap, begitu. Nah, ini yang banyak membantu kita sebagai dosen ketika misalnya kita akan mengajar ya. Apalagi ketika mepet begitu ya, karena akan lebih apa namanya tuh memudahkan kita membantu. Dan mahasiswa pun lebih apa namanya lebih suka gitu belajarnya karena kita bisa memberikan sekaligus videonya, modulnya juga PPT-nya gitu. Termasuk infografis kalau kita akan menayangkan. Itu sekilas Bapak Ibu untuk penggunaan apa eh, Google LM ya, notebook LM Google itu ya. Nanti kalau sudah tersimpan, maka semuanya akan ada di sini. Ini notebook-notebook semua, gitu ya. Oke. Kemudian ini kita contohkan ya untuk bagaimana kita misalnya menggali informasi yang ada di dalam sebuah dokumen begitu. Nah, ini adalah dokumen tentang program yang kemarin sempat di-share oleh Umi ya di info kepegawaian. Jadi ada fellowship di Korea untuk tenaga kesehatan begitu kan, Kemenkes. Kemudian itu kan ada yang berbahasa Inggris begitu ya. Nah, dokumennya kan berbahasa Inggris. Saya pengen tahu nih, apakah kita sebagai dosen Poltekkes bisa ikut di sana dan untuk formasi apa begitu. Nanti dia langsung jawab gitu ya. Nah, contoh ini, saya tertarik untuk mengikuti. Apakah ada syarat khusus seperti umur dan lain-lain? Nanti dia baca dokumennya, kemudian menjawab. Nah, berdasarkan sumber yang tersedia, syarat utama secara seperti disebutkan adalah status kepegawaian. Jadi tidak ada umur, batasan umur. Itu. Nah, kemudian dia bilang persyaratan yang lainnya seperti itu ya. Lalu, nah, saya juga tanya lagi, saya seorang dosen di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya yang juga bertugas di Pusat Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan. Apakah ada formasi yang cocok pada beasiswa tersebut untuk bisa saya apply? Terus dia jawab lagi tuh, seperti itu. Nah, sampai begini jawabannya, terdapat kabar yang kurang menggembirakan, katanya begitu. Jadi katanya untuk dosen di sini eh, tidak tersedia dari Indonesia pada tahun 2026. Adanya untuk negara Kamboja, Vietnam, Uzbekistan, dan Sri Lanka. Seperti ini. Untuk Indonesia apa saja dia sebutkan. Jadi bisa seperti itu, apa namanya? Terus kita nanya, apakah syaratnya harus bisa berbahasa Korea? Tidak, begitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini akan membantu kita ketika kita menginginkan suatu informasi yang ada di sebuah dokumen yang banyak, apalagi berbahasa Inggris. Kemudian dia akan membantu menjawab sesuai dengan eh, apa yang ada di dalam sini. Begitu. Itu barangkali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan, Bapak Ibu. Eh, Kalau ada yang akan diskusikan atau ada yang mau praktek, boleh silakan Bu, nanti kita bareng-bareng belajarnya. Silakan. Yang pasti ini sangat membantu kita dalam ya terutama kalau kita mengajar ya, bisa kita membantu meminta dia untuk mencarikan bahan begitu atau kita sudah punya bahan dan kita ingin tuangkan, kita buat rangkumannya lalu kita buat PPT-nya sekaligus buatkan modul dari sana gitu untuk kita buat kepada mahasiswa begitu ya untuk membantu kita. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Kami persilahkan kalau ada yang kita diskusikan atau apa kita demonstrasikan begitu, silakan ada yang mau mencoba barangkali. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif Tarmansyah yang telah menyampaikan materi tadi terkait eh, peng- terkait
penggunaan Google Notebook LM ini. Mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan ya terkait program yang akan dilaksanakan ini. Mangga Pak Wadir, silakan Pak. Ya, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Sangat wabarakatuh. menarik ya barusan Pak Dr. Arif telah menyampaikan ini pertama kali ya menyampaikan ilmu tentang AI. Jadi kalau saya lihat ini semacam sekretaris pribadi ya, karena memang sekarang era digital 4.0 to 5.0 ya, dari industri ke society. Jadi semua aktivitas kita 99,9% mungkin kita tidak terlepas dari digital. Nah, termasuk hal-hal yang tadi ya dokumen-dokumen, apa maksud dokumen ini, entah bahasa Arab, bahasa Inggris, bisa kita tanyakan. Jadi fokus kita tidak usah membaca dari A sampai Z ya Ya, Pak betul. Arif ya. Betul. Cukup perintahkan, sekretaris, apakah saya bisa masuk ke dengan latar belakang ini? Tanyakan, asal kita upload dokumennya ya Pak ya. Betul. Dokumennya lalu atau misalkan gini dua dua gambar foto misalnya. Apakah orang ini waktu kecil dan apakah ini benar waktu tua ini apakah ini foto yang sama? Nah, seperti itu ya. Maaf, Pak, jadi ke arah ke sana ya. Kan TikTok rame kan sekarang. Namun AI ini nggak bisa dibantah karena kan dia membaca berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah kita upload sebenarnya. Tapi apa bisa di reuse, digunakan kembali. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, ya sangat bagus ya. Hanya pertanyaan saya ke Pak Dr. Arif, ini kan aplikasi yang sangat bagus. Bagaimana kita mengakses untuk memiliki akun tersebut? Apakah ada yang free atau harus bayar? Nah, itu mungkin yang perlu kita ketahui. Hanya sebagai informasi, saya punya berbayar baik untuk penelitian seharga berapa ya? 700.000 per tahun, Pak. Mungkin ada yang lebih canggih lagi ya. Apakah AI itu satu untuk semua atau oh ini untuk penelitian, oh ini untuk gambar, oh ini untuk yang lain-lainnya. Silakan mungkin setelah ini Bapak Ibu silakan berdiskusi. Baik, terima kasih Pak Wadir. Eh, ini beruntungnya sampai saat ini untuk notebook LM ini memang masih gratis, Pak. Masih gratis, tinggal kita apa namanya login pakai Google kita, pakai akun Google kita, jadi langsung bisa digunakan. Beda dengan Gemini ya. Kalau Gemini meskipun bisa digunakan secara gratis, tapi ada batasan begitu. Kita harus pakai yang Pro untuk bisa lebih apa namanya leluasa menggunakannya begitu. Juga ChatGPT ya. Dan ya kita sering diskusi ya bahwa dia terkait AI ini dan kebetulan apa penelitian kita juga yang 2026 ini ada terkait AI begitu. Mudah-mudahan lancar begitu ya. Mau tidak mau. Dan ini juga sebetulnya yang memberikan insight-nya itu Pak Dr. Imad ini. Halo Pak Dr. Imad. Oh, oh iya, ini suhunya beliau. Iya, begitu. Jadi apa namanya melihat presentasi beliau gitu ya, presentasi beliau keren banget gitu. Kemudian Bu Direktur waktu itu ketika Tuan Ho juga bisa memberikan itu kan bagus ya, memudahkan untuk kita mempresentasikan sesuatu mau dalam sebuah slide saja atau beberapa slide begitu. Mungkin saya eh juga ingin berbagi pengalaman Pak Dr. Arif ya. ya, Jadi untuk tipe untuk Bapak Ibu semua, tapi tetap namanya pembantu kan harus kita ya, konfirmasi lagi. Ketika saya sibuk, wah harus membuat soal, membuat materi. Saya membuat materi dari Korma, disampaikanlah CPL-nya apa, eh, lalu kita di copy ya sesuai dengan apa di RPS itu kita sharekan ke AI. Ya, AI tolong buatkan materi seperti ini dalam bentuk PowerPoint sebanyak 30 halaman, rebet keluar. Nah, tinggal kita kasih gambar-gambar-gambar dan lain. Setelah itu, setelah jadi eh, PowerPoint, lalu kita kirimkan lagi, hey AI, coba buatkan soal 10
eh, pilihan A, B, C, D, E keluar semua dengan jawabannya. Udah selesai. Mungkin nanti PR berikutnya di-upload dalam bentuk Excel yang biasa kita pakai untuk CBT mungkin. Itu yang belum saya bisa. Jadi alhamdulillah sangat membantu. Membantu. Biasanya bermalam-malam kan saya bikin materi itu. Aduh, nyari gambar, nyari referensi. Sekarang alhamdulillah. Tapi tetap ya waspada. Jangan seakan naman juga tadi asisten. Apakah Ya, sesuai nggak dengan tujuan kita? Nah, kalau nggak sesuai, kita tambah dan kurang lagi. ya. Tuh, Ya, terima kasih. Saya punya guru Pak Imat, Pak Dokter Imat, Pak Dokter Arif ya. Akhirnya sampailah ke penelitian 2026 tentang AI. kaki diabetes ya. Kaos kaki diabetes dari AI. Ya. Iya, terima kasih. Betul Pak Wadir. Jadi sebetulnya yang template juga bisa langsung Pak. Jadi Hmm. tinggal kita upload formatnya, templatenya, lalu dia minta buatkan apa atau masukkan soal-soal tadi ke dalam template Excel ini. Nanti dia masuk ke Oh, situ. Udah gitu kita hmm. cek, ya tinggal upload aja di Adlink atau di Siaknya. Oh, bisa di Excel ya. Oh, Bisa. siap. Terima kasih. Mangga Ibu Ayu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Dr. Arif. Ini mohon izin terlambat tadi masuk. Ini sangat menarik ya Pak. Cuman yang saya tanyakan itu terkait dengan keamanan file Pak. Mhm. Eh, Sejauh ini yang saya tahu ada beberapa memang di apa AI itu menyarankan untuk tidak mengupload file karena berbahaya untuk mengupload file di situ gitu kan. Apalagi misalnya kita ini kadang saya juga sama kayak kayak Pak Wadir gitu kan, memasukkan makalah di situ, kemudian meminta untuk dijadikan soal. Apalagi kalau sudah kuis itu kan kita dadakan harus segera membuat gitu kan. Beda dengan UTS UAS kan kita butuh reading dulu gitu. Hmm. Cuma maksud saya seberapa aman kita memasukkan berkas kita ke situ gitu kan, karena ada beberapa AI itu anjurannya seperti di beberapa AI yang sudah saya pelajari itu. Itu di situ tidak dianjurkan untuk memasukkan file-file itu gitu kan karena itu cukup riskan dan Yes, berbahaya betul. gitu kan karena bisa aja menjadi duplikasi. Nah, pada yang sekarang Bapak sampaikan ini seberapa amankah kita memasukkan apa hasil karya kita kan bisa aja buku kan bisa aja apa yang kita coba ingin diperbaiki gitu kan dari itu. Itu yang mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih kalau yang lainnya mungkin sama pertanyaan dengan tadi Pak Wadir. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Ayu. Memang sebetulnya apapun yang kita upload ke cloud itu punya risiko ya, punya risiko bocor karena kita juga nggak tahu nih kalau di sananya seperti apa. Meskipun beberapa klaim gitu menyatakan bahwa ini aman. Nah, tapi secara umum, Bu, kalau untuk notebook LM ini disampaikan tadi klaimnya memang dia lebih aman karena lebih privacy itu datanya hanya di akun kita saja gitu, Bu. Kalau untuk notebook LM ini ya. Jadi hanya di akun kita saja, jadi tidak bercampur dengan yang lain. Yang yang mungkin juga berbahaya itu gini, Bu. Terutama kalau kita membeli akun yang sharing. Misalnya kan kalau beli kayak ChatGPT itu kalau beli yang premium itu misalnya di sebulan itu bisa 350.000 begitu ya. Kemudian di Shopee ada tuh. Nah, ada yang sharing. Nah, kalau yang sharing khawatirnya nanti pengguna lain juga bisa melihat punya kita dan bisa mengunduhnya gitu, Bu. Tapi kalau selama kita membelinya di tempat yang apa namanya emang benar ya, di resmi begitu, sesuai dengan klaimnya sih aman gitu. Walau alam ibu ya, tapi gitu bu. Jadi sesuai klaimnya emang aman, sehingga tidak apa namanya. Tapi ya kalau untuk jaga-jaga, ya mangga sih itu nanti kembali lagi ke kita ya. Apakah nanti kita percaya dengan klaimnya atau tidak. Jadi sejauh ini untuk klaim yang selama kita resmi ya, selama kita resmi tidak membeli yang sharing, insya Allah sih aman. Gitu bu. Itu barangkali Bu Ayu. Ya, Pak Turun Pak Arif. Siap Bu. Ini berguna banget nih buat Bu Ayu lagi nyusun disertasi. Baca buku nggak usah ini Bu Ayu, baca buku nggak usah semua dibaca, tinggal apa yang berkaitan sama disertasi kita nanti dia keluarin semua tuh segitunya. Iya betul, karena memang kebutuhan kita dia itu reading supaya tidak banyak terkait dengan reading jurnal gitu, reading. Iya, iya, iya gitu. Tapi Itu ya memang mempercepat kita untuk melihat mereview itu gitu maksudnya. dampaknya cuman ya gitu, jadi ya malas gitu ya. Tapi gimana lagi ya Bu, dunianya makin cepat gitu, makin dinamis sehingga mau tidak mau kita harus mencari jalan gitu.
Ya Bu Ayu, terima kasih Bu Ayu. Pak, mudah-mudahan nanti rekamannya ada ya Pak, saya nggak ikut Insya di Allah Bu, awal. Insya Allah Bu. Ya, Hatur nuhun. enggak Bu. Yang penting kita berani, kalau kita memang belum mencoba nanti berani mencoba aja Bu di apa namanya tuh, di aplikasinya ya, aplikasinya nanti coba. Tadi kan sudah saya bilang ada apa namanya tuh, ada tempat untuk kita upload, ada chatnya, ada studionya. Itu yang kita coba. Seru sih Bu, seru Bu, seneng gitu. Siap. Ya, ya tadi menyambung dari Pak Wadir juga apa namanya, ya Ibu kan gitu ya untuk tes, untuk UAS, untuk kuis gitu yang memang harus segera cepat begitu. Sekarang kan sebetulnya ya kita dipermudah dengan AI ini sampai ke format atau template-nya pun kita bisa dibantu sama AI sehingga lebih mudah lah, nggak secara manual bisa lebih cepat begitu ya, dimudahkan. Baik, Pak Imad, terima kasih ya Pak Dokter Imad. Oh ya, Pak Arif, boleh menambahkan sedikit, Silakan Pak Arif? sharing, mangga, mangga. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu Ya, nih. sering saja. Jadi Ya. ah, memang sangat bagus ya notebook LM. Jadi saya juga sering pakai. Cuman mungkin Bapak dan Ibu juga untuk tahap lebih lanjutnya, atau barangkali Pak Arif nanti minggu depan mau mau apa mensosialisasikan juga. Jadi memang kalau dikombinasi dengan namanya Google Game ya, Pak Arif ya, yang Hmm. otomatisasi itu teman-teman bisa apa namanya eh, otomatisasi, jadi otomatis mengerjakan sesuatu itu tinggal Anda masukkan saja, itu sudah otomatis dikerjakan gitu. Nah itu kalau untuk yang berulang-ulang itu bisa Ya. memakai Google Games, itu juga sama ya. Kemudian juga misalkan ada yang nah, notebook LM juga bisa dikombinasikan dengan apa namanya Gemini ya. extension Cortex, Bapak dan Ibu. Jadi apa yang dimasukkan ke notebook LM itu bisa di-download. Jadi ini luar biasa. Jadi kalau sekarang kan mungkin tadi kalau bawaannya itu kan kalau ngambil data ke notebook LM misalkan dari web ya. Jadi ngambil datanya dari web. Nah, kita kan kesulitan nih upload sumbernya. Tapi kalau pakai extension Cortex, namanya Cortex Extension, itu bisa di-download. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalkan penelitian ingin apa namanya menggunakan notebook LM untuk pembahasannya, jadi misalnya bisa dikombinasikan, masukkan PDF-PDF-nya ke notebook LM, kemudian Bapak dan Ibu bisa masukkan hasil penelitiannya, itu nanti akan di apa namanya ya, Pembahasan dicarikan, dicarikan PDF yang relevan dengan hasil penelitian tersebut. Jadi nanti pembahasannya Bapak dan Ibu tinggal dibantu tinggal dia. istilahnya dibantu gitu untuk pembahasan penelitiannya, dan itu sudah sangat terbantu juga. Kemudian untuk tadi Google Games, Google Games, Gemini Games ya, Bapak dan Ibu bisa membuat di sana asisten. Jadi ada asisten bab satu, asisten bab 2, bab 3 dan sebagainya. Termasuk kalau Bapak dan Ibu lihat di reviewernya KPK kan itu sudah otomatis gitu. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z-nya itu sudah keluar sendiri karena itu sudah di promnya sudah di apa namanya sudah di setting. Nah kelebihannya juga mungkin Pak Arif ini bisa jadi Ya. apa namanya ya eh, apa namanya inovasi. Hmm. Kan sebetulnya Gemini Game sama Notebook LM itu promnya bisa dibagikan. Ya. Nah, terkait dengan Bu Ayu tadi, kalau misalkan si Notebook LM yang promnya itu dibagikan, itu nanti dia akan online gitu. Tapi kalau tidak dibagikan, itu adanya di drive kita aja. Dan walaupun dipelajari, itu yang dipelajari hanya sepotong-sepotong biasanya sama Google-nya. Cuman memang kalau dari syarat dan ketentuannya, kalau baca di syarat ketentuannya AI Gemini itu, memang kalau yang tidak dipelajari itu harus yang berbayar, Bapak dan Ibu. Jadi harus yang paket ultra atau paket eh, apa yang Poltekkes. Jadi Poltekkes mengadakan misalkan satu Berlangganan. untuk langganan satu untuk semua Poltekkes itu sebenarnya bisa gitu. Jadi Bapak dan Ibu
nanti apa AI-nya tanda kutip akan seragam, jadi akan dilatih dulu. Mungkin Pak Arif nih yang melatih di Pusbandik bagaimana sih supaya Oke. AI-nya tidak halusinasi gitu Pak. Iya. Jadi bisa pakai api Gemini Game atau api Gemini nanti bisa dipakai oleh semua gitu. Jadi Gemininya bukan masuk ke masing-masing, tapi Gemini khusus Voltex. Jadi kalau bikin RPS, bikin modul, begitu udah satu sama gitu paketnya gitu. Paket ultra, paket yang bedanya kan kalau gratis tuh mungkin kalau kita bikin apa buku ya cuman 2 halaman, 3 halaman. Tapi kalau paket ultra itu bisa satu buku itu udah jadi semua tuh. Jadi memang harga menentukan prestasi ya. Jadi seperti itu nanti mungkin bisa dipelajari juga Bapak dan Ibu itu Gemini Games itu sangat bagus sekali. Jadi barangkali sedikit boleh saya share Pak Arif ya Oh, mangga, mangga, silakan, silakan, alhamdulillah. biar kita berbagi Silakan. sedikit aja mungkin Oh, ya, mengganggu waktunya Bapak dan Ibu. ya. Eh, ini ada Gemini Game itu yang seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu buka Gemini, ya, itu ada yang namanya games, ini games, ya. Hidden game. Nah, Bapak Ibu, ini game ini bisa bikin, saya bisa bikin aplikasi mini aplikasi. Tapi kalau saya biasanya enaknya bikin yang eh, ini, bikin game baru di sini. Jadi di sini promnya sudah saya bikinin semua, ada asisten penyedia luar, syaratnya pustaka, penulis buku, strategi pencarian bola, imran asisten, dan lain. Jadi Bapak dan Ibu untuk memastikan misalkan eh, apa namanya eh, kita punya judul penelitian, kita mau literatur apa tinjauan literatur, kita masukkan apa sih yang perlu kita masukkan. Nah ini sudah di ada sendiri gitu. Apa namanya keywordnya? Kita mencari ke PubMed, ke Scopus website, ke WOS ya. Kemudian juga kalau kita pakai Google Scholar ini sudah ada. Jadi Bapak dan Ibu tinggal masukin saja judulnya, itu sudah muncul. Seperti itu. Itu salah satu contoh saja, termasuk Masuk membuat mereview, soal. Pak Begitu. Dr. Imat, mereview juga ya termasuk ya, mereview artikel. Nah, itu tergantung kita, Pak. Kita mau bikin mereview itu apa? Kita bisa bikin di gamenya. Jadi Iya, di kita game. nggak usah nggak usah bikin lagi Baca promnya. semua. Nah, dan promnya juga sebenarnya Sudah tersimpan di situ. bisa dibagikan. Jadi ini updated penelitian, self assessment judul, KTI. Jadi kalau mahasiswa Pak, judul saya udah benar belum? Kalau kita apa bahas satu-satu kan susah ya. Saya suruh aja masukin ke sini gitu. Jadi dia bisa self assessment sendiri. Kemudian skripsi, modul ajar, materi kuliah, PSP, checklist KPK. Jadi ini bisa jadi standar kita. Ini yang biasa kita pakai gitu. Ahli visualisasi data, asisten dosen juga ada, reviewer jurnal juga saya ada. Reviewer jurnal kita tinggal masukin saja nanti sudah direview sendiri seperti itu. Jadi kadang-kadang kita perlunya apa kita bikin promnya yang sudah nanti apa di si promnya itu direview lagi sama ahli promnya di sini. Nanti baru kita masukin ke Gemini Game-nya. Termasuk nanti kalau misalkan apa mau penelitian, mau apapun dari bab 1 sampai bab 5. Karena kan kalau versi gratis itu sedikit-sedikit gitu. Jadi nggak bisa langsung bikin penelitian satu buku, tapi hanya satu bab, 2 bab. Termasuk ini asisten abstrak juga saya bikin seperti itu. Nah, kalau di Gemini Game ini satu lagi mungkin penelitian ya, kan ada apa namanya? eh, ada ini nah ini kita kan masukin alatnya ya. Nah, nah ini tabel manual. Nah, ini yang dibagikan kalau misalnya Bapak Ibu share linknya itu ini dibagikan ke file kita. Jadi Bapak dan Ibu jangan memasukkan filenya di
informasi ini. Tapi kalau misalkan memang itu eh, boleh terbuka ya bisa dipakai. Jadi saya memasukkan dokumen ini ya, ini isinya adalah apa tabel gitu, supaya nanti si AI-nya itu hanya mengisi bagian ini, hanya mengisi bagian ini kan ABCD ya. Nah, kita kasih petunjuk di sini bahwa promnya itu bahwa bertindak jadi dia hanya mengisi tabel manual 48 KPK. Jadi dia hanya mengisi ini aja. Makanya hasilnya nanti akan eh, Mana hasilnya, Pak? Contohnya, Pak. nah, saya kasih contoh ya. Jadi saya udah terlalu banyak, jadi terlalu banyak asisten ya pusing sendiri. Udah bisa dijual itu, Pak. Ini udah ada di website saya. Saya Oh, bikin website supaya lebih kumpulan gampang prom ya karya kumpulan Dr. from. Imat. Ini Gemininya premium atau Pino gratis? Premium ya? Gratis, Bu. Oh, no gratis? Nah, ini kayak gini kan. Ini perbaikan protokol etik Pak A-nya Imat, nih, kalau yang judul punya sudah. Pak Imat, Pak Premium, Pak. Nah, ini. Nah, jadi dia mengisi yang ini. Nah, ini kita kan hanya masukin ini aja. Kita hanya masukin apa namanya Proposalnya. protokol ya, resume protokol. Nanti si reviewernya akan otomatis mengisi sendiri. Gitu. Termasuk dalam pembuatan, dalam pengisian KPK, termasuk dalam review jurnal. Barangkali Bapak Ibu yang ada reviewer itu sangat membantu sekali gitu. Maksudnya ya jangan ngikutin semua dari AI. Kita harus baca lagi karena mungkin kadang-kadang kalau yang gratis itu suka kalau sudah mau habis, kalau ini kan ada sampai jet ya, ada sampai jet dan sudah sesuai tuh. Kalau mau habis biasanya suka ngaclok gitu. Maksudnya habis itu kuotanya habis terlalu banyak nge-review, akhirnya hanya sampai T gitu, hanya sampai S gitu. Seperti itu pada tipe. Atau saya contohkan nih pembuat soal ada Pak Heri di sini. Barusan saya bikin soal untuk pemasaran marketing ya. Jadi saya langsung buat aja tuh, buatkan soal untuk mahasiswa mahasiswa 4 kesempatan. Nah, kita masukkan PDF-nya pada Ibu. PDF-nya kita masukkan, ini udah otomatis dibikinkan gitu. Sampai 20 soal jadi Pignet semua. Tuh. Ya, kita baca-baca lagi supaya gimana nanti. Jadi minimal tengetik lah kepada Ibu gitu. Jadi ini udah jadi 20 soal dan spesifik. Jadi makin kita spesifik, misalkan bikinkan 20 soal, 4 soal terkait dengan ini, 4 soal terkait ini, masalah terkait ini, gitu. Itu di Gemini Game. Jadi saya punya asisten pembuat soal Pignet ini, yang ini. Jadi jadi saya punya penyusun pendahuluan. Nah, ada Imret asisten, kemudian mana tadi pembuat soal. Nah, ini pembuat soal Pignet ada. Buat soal Pignet, ini promnya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi memang kalau mau bagus ya, promnya juga harus panjang. Ya. Jadi supaya tidak ngarang. Jadi supaya tidak ngarang, salah satunya Bapak Ibu promnya dibikin kayak gitu. Misalkan kalau tidak ada data, jangan berhalusinasi. Tetapi, nah contoh aja gitu. Tetapi tuliskan data tidak ada. Nah, ini, review kembali untuk memastikan tidak ada halusinasi informasi yang di luar naskah. Jadi kita harus apa kunci CA-nya supaya tidak berhalusinasi. Jadi kalau misalkan tidak ada, dia harus bilang tidak ada. Seperti itu Bapak dan Ibu. Itu aja share mungkin sekilas Keren, keren, Pak. yang Alhamdulillah. bermanfaat. Nanti Ya, next bisa juga sharing ya, secara khusus aja, Pak. Nanti kita sharing apa nih tentang review, tentang mungkin tadi ya penyusunan soal, vignette, barangkali begitu.
Jadi Ya, lebih boleh nanti Pak Arif yang itunya dari Pusbadik. Kita siap. ngikutin aja kayak gini, Pak. Oke. Siap. Oke. Ya, Baik, terima kasih Pak Dr. Rimat. Menarik sekali ya, ya. Ada sama-sama. lagi ilmu baru. Karena AI itu kan perkembangannya cepat banget ya. Jadi bulan ini kita ada AI ini. Bulan depan tuh ada lagi yang baru seperti apa begitu. Jadi emang benar-benar. Tapi beberapa hal yang ya kayak Gemini tadi yang biasa digunakan begitu. ChatGPT juga ya sebetulnya sangat membantu ya. Mungkin udah sehari-hari kita gunakan. Mangga silakan Bapak Ibu barangkali masih ada waktu sebentar lagi jika ada yang mau didiskusikan. Sebentar boleh Pak Rip? Mangga Bapak silakan silakan Pak Heri. Oke, saya ini tadi yang sampaikan Pak Imad barusan Mhm. tentang itu Pak. Karena kan biasanya kalau kita mengkonekkan dengan gamenya ya, itu selalu kendalanya ada di itu, di apa di promnya. Nah, barangkali mungkin Pak Imad ada itu Tip ya. struktur struktur promnya yang sesuai itu kayak gimana sih gitu. Saya sudah coba-coba sebetulnya untuk yang notebook LM juga sebetulnya kan cuma 3 kali kalau nggak salah kalau gratisan ya. 3 kali generate itu udah biasanya langsung ngeblok gitu ya biasanya. Kalau untuk pembuatan media ya itu 3 kali. Kalau untuk yang ya curhat-curhatan media materi itu Ya, bebas biasanya, tidak internal. 50 ya, 50 Ya, tom. untuk ininya sumbernya 50 memang sumber apa sumber yang bisa Mhm. diuploadnya. Nah, begitu pas kita mau mengkonekkan dengan contohnya kayak tadi dengan game itu, nah itu ya biasanya kendalanya di struktur itu, struktur promnya. Tomnya. Hmm. Ya, nah barangkali Pak Imat punya apa ya, Tip. struktur yang PM yang benar kayak gimana sih sebetulnya gitu loh, itu masalahnya. Itu aja, terima kasih. Kasih Pak Heri. Silakan Pak Dr. Rimat. Mangga. Baik, terima kasih Pak Heri. Ya, sebetulnya triknya sih gampang aja, Pak. Jadi Pak Heri bikin prom ahli prom. Miwarang deui nya Pak nya. Ah, ya betul. Jadi saya bikin Pak Heri Nah, coba nih, menarik nih Pak. ini jadi di game itu di game itu saya ada namanya ahli prom. Nah, Hmm. ahli prom ini kita nanya dulu ke ChatGPT, ke Gemini, bagaimana sih prom yang bagus itu harus memenuhi apa gitu. Nah, akhirnya kan si prom itu, ini nah prom ini harus begini, begini, begini. Ini. Nah, si ahli prom ini masukkan ke game. Jadi Anda adalah seorang prompt engineer, engineer yang punya kemampuan dalam penilaian komunikasi, memahami model bahasa besar seperti Gemini, ChatGPT, sampai Executive. Tugas Anda membangun kerangka kerja yang mencakup persona dan lain-lain. Ini panjang ya. Nah, jadi ini masukkan ke apa ke ahli promnya. Jadi kita punya asisten ahli prom. Tom. Jadi kalau misalkan Pak Heri misalkan apa namanya mau bikin prom, misalkan buat s- soal pignet, ya di sini aja kita kan nggak tahu ya. Wah, soal pignet masukkan ke gamenya prom ini, nanti dia akan apa membuatkan promnya tuh. Promnya. Ah, seperti itu. Nah, ini kan. Jadi nanti ini kan sudah saya bilang, pokoknya saya hanya maunya tinggal copy paste aja. Jadi nih, master prompt silakan salin dan tempel. Jadi Pak Heri tinggal salin saja di sini promptnya, gitu. Masukkan ke Gemini Camp-nya atau masukkan ke Gemini biasanya. Itu aja triknya sebetulnya Pak. Jadi Pak Oh. Dr. Rimat seueur pisan anak buahna nya di dieu nya. Iya. Ya lumayan tuh ada berapa tuh anak puas asisten satu. Satu, dua, tiga, paling wah banyak Pak. Tapi itu hasilnya konsisten nggak Pak? Kalau misalnya kalau kita coba karena biasanya kebanyakan tuh kalau saya coba di ini ya kadang-kadang itu tidak hasilnya tidak konsisten yang nggak berdasarkan asisten itu dari Nah, sejauh pengalaman Pak Imad. kalau itu biasanya tidak konsisten itu Pak, biasanya itu karena paketnya udah mau habis gitu Pak. Atau misalkan kalau tidak konsisten berarti promnya harus dispesifikan lagi Pak. Kalau saya selama ini sih alhamdulillah konsisten. Jadi kalau tidak tidak konsisten, apa sih bagian yang tidak konsistennya?
Nah, itu biasanya harus di Oh, apa? biasanya kayak ini ya, Pak Heri ya, kayak mengulang lagi ya. Kalau Iya, kita itu. butuh 40, setelah 20 tuh, hayo hoe nu tadi gitu ya. Iya. Jadi kadang-kadang keterangannya tuh beda-beda gitu. Jadi ketahuan yang itu ya apa gitu ya. Meskipun kita pakai sumber yang sama ya, kadang-kadang mungkin Hmm. mungkin bentuk analisisnya yang bisa itu berbeda Pak gitu. Heri nganggo non eta, eh Gemini. Iya, Gemini, Gemini sama dengan itu. Anu berbayar Pak atau Yang masih gratisan, Pak. gratis? Nah, Masih kalau gratisan. yang berbayar memang 37.000 Pak, yang itu. Mm-mm. Tapi Tapi sebetulnya kalau misalkan Pak Arif nanti dari Pusbandik mau menginisiasi misalkan Pak, itu kan Hmm. ada namanya Google API. Jadi bisa dipakai. Jadi contohnya kayak gini. Bentar. Jadi itu misalkan dari pusat, misalkan dari Pak Arif yang apa namanya melatihnya, kalau itu nanti akan stabil semuanya Pak. Iya sih kalau. Jadi bisa, ini saya contoh aja, misalkan ada yang Tapi harus namanya, spesifik ya Pak. Misalnya di bidang ya, apa gitu, kurikulum berarti kurikulum gitu. nah betul kurikulum kurikulum kayak gini kan saya membuat SIM EPK Expedited. Nah kalau ini, oh, apa ya? Nah kalau ini kan dia terpusat gitu Pak. Misalkan Pusbandik mau Ya, bikin apa buat RPS misalnya ya. protokol RPS misalkan. Jadi siapapun yang masuk, misalkan Pak Heri dan teman-teman tuh kalau masuk nggak pakai Google-nya sendiri, tapi Hmm. nggak pakai Gemini Pakai Gemini Gemini ya. Game-nya sendiri, tapi Gemini Game punya Paltekes gitu. Dan itu ini apa? Jadi kalau kayak gini kan, misalkan ada penyimpangan itu bisa kita apa perbaiki gitu ininya apa sih yang menyimpangnya. Oh tadi juga mungkin Pak Eri bisa melatih Pak, melatih Gemini Game-nya itu yang paling efektif itu kalau misalkan bagus itu harus kasih jempol Pak. Di bawahnya kan ada jempol Ada tuh. ah reviewnya ya benar-benar. ya. Itu harus rajin-rajin aja ngasih Aduh, jempol, Pak. Nah, kalau kalau kurang bagus tuh kasih jempol ke bawah, game. kalau 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 sesuai kasih jempol ke atas. Sudah di Itu sih feedback yang ya Pak ya, harus di feedback ya. kita. Jadi biasanya tuh kenapa sih nggak berubah? Nah, itu dia mempelajari kita soalnya. Kadang-kadang kita nggak nanya pun dia udah tahu kalau saya misalkan Bapak silakan apa sebagai seorang pengurus KPK gitu. Itu padahal kita nggak nanya gitu. Jadi dia dia memang mempelajari kita. Ya. Seperti itu sih. Itu Karena Pak ada, Heri ada berarti. memorinya kan Pak, betul Pak, ada memorinya. Heeh. Jadi kalau kayak saya misalnya setelah masukkan profil saya sebagai dosen RMIK, terus kemudian disertasi atau penelitian saya di bidang apa, dia suka ngait-ngaitin juga kan. Oh ini kalau yang bagus buat Bapak ini sesuai dengan disertasi Bapak kayak gitu tuh. Jadi Oh ya. nempel gitu sesuai profilnya. Oh ya. Kemudian salah satu lagi mungkin Pak Heri itu harus dihapus catnya Pak. Kalau misalkan apa temanya beda, Udah. itu harus cat baru. Jadi jangan menyambung dari cat lama. Biasanya itu kayak gitu suka balik lagi balik lagi. Karena Iya. dia kan apa mereview cat yang sebelumnya, yang di atasnya. Itu sih Iya. biasa aja. Saya alhamdulillah Pak 90% lah eh, apa memuaskan sih kalau menurut saya gitu. Bisa membantu dalam hal Ya, terkait memang betul sih. tadi. Kemungkinan sisanya barangkali itu ya apa ya itu tadi koreksi personal ya kan. Karena Mhm. betul sih karena cat biasanya kan memang tidak tidak boleh cat yang sama kan. Kalau cat yang sama biasanya keterangan juga ngawur Ya, gitu ya. karena itu biasanya Beda-beda. faktor paketnya beda, Pak kemudian memang Mm-mm. terlatih atau tidak terlatih gitu. Itu beda memang. Oke, makasih keterangannya Pak Imad. Perlu proses, Pak. Ya, sampai-sampai Pak. Baik, barangkali ada satu lagi Bapak Ibu yang perlu didiskusikan. Dan kayaknya nih nggak habis-habis ya. Nanti juga barangkali kita lanjut ke apa namanya sesi yang lain. Bisa aja kita tambahkan ya. Nanti kita coba buat polling juga. Nanti di akhir ada apa namanya evaluasi dan juga polling apa kira-kira atau topik dan tema apa yang perlu kita bahas misalnya di seri di Paju berikutnya gitu.
Nah, itu sudah ada di share ya oleh Nabila di chat roomnya. Silahkan nanti Bapak Ibu isi evaluasi sekaligus juga nanti usulan apa yang kira-kira perlu eh, apa namanya kita bahas di topik berikutnya. Atau Bu Lia barangkali ada insight kemarin dari Unpad terkait penggunaan AI, bisa di-share juga Bu. Iya, kemarin terima kasih Pak Arif untuk kemarin itu yang disampaikan oleh Pak Rektor gitu bahwa penggunaan AI ini tidak dilarang gitu. Bahkan memang ya artinya gini Unpad tidak menutup mata gitu terhadap adanya AI ini dan bahkan dianjurkan untuk menggunakan gitu tetapi tetap memperhatikan etika-etika yang memang itu akan dibuatkan panduan khusus gitu dan bahkan di sana seperti ini gitu Pak. Jadi ya kita hampir sama lah ya dengan yang di Unpad gitu bahwa dosen-dosennya pun diajarkan oleh ada apa namanya dosen dari Fakultas Teknik itu yang mengajarkan atau memberikan workshop tentang AI ini ke dosen-dosen yang ada di Fakultas Kedokteran gitu. Nah, sehingga ini yang notebook LM ini sudah saya terapkan juga ya. Terima kasih Pak Arif ya. Jadi sangat membantu terutama ketika kita akan saya baru baru menerapkan yang infografis ya Pak. Infografis dan juga yang apa satunya tuh Slide, yang slide presentation ya Bu. slide ya, yang slide. Nah, cuman slide itu kan jadinya PDF-nya. Ya. PDF yang nanti bisa kita convert di iLog PDF juga gitu kan, menjadi PowerPoint seperti itu. Nah, cuman untuk yang lainnya, yang audio itu belum saya coba. Nanti akan saya coba karena saya kadang-kadang karena baca teh rada males gitu nyapanya. Jadi seperti yang tadi Bapak sampaikan, bisa sambil masak gitu. Nah, kalau Bu Ayu makanya rajin ya Bu Ayu macanya. Baca Itu WA. sama cewek aja. Cewek. Jadi itu akan coba saya ya satu-satulah mau dicoba gitu Pak Insya Allah. Terima kasih sangat bermanfaat sekali gitu ilmunya ini. Pak Imat suhuna AI, abi ke pada konsulnya Pak. Pada konsul ke Bapak di belakang layar gitu karena tadi seperti yang tadi Pak Imat sampaikan gitu ya. Menu-menu itu tuh berarti dibuat oleh Pak Imat ya. Seperti anu asisten prom gitu. Itu Ya, tuh itu gampang otomatisasi jadi kita buat ini ya Bu. Eh, ya buat kita buat sendiri buat gitu. rumahnya gitu, buat Ya, rumahnya gitu ya buat Pak. rumahnya, misalkan Bulia, eh, kan kita capek tuh, misalkan apa mahasiswanya harus apa namanya audit satu-satu judul penelitiannya nih. Nah, kita buatkan promnya, jadi mereka ngisi di sana, gitu. Ya. Jadi Tapi itu di itu Ini dulu oleh di-share ya, Bapak, itu di-sharekan ya dulu linknya gitu ya ya. Pak. ya di-sharekan linknya. Di-sharekan, di setting Eh, dulu gitu Pak, ada di program dulu atau gimana? Atau hanya seperti folder-folder saja kalau di itu ya seperti itu Bu. folder? Ya seperti eh, kan games ya, game itu Hmm. ya seperti kita bikin prompt, tapi itu bisa kita ulangi gitu Bu. Maksudnya kalau kita butuh, misalkan kita butuh Yang sifatnya bikin, rutin ya, Pak Iman. sifatnya Menyimpan rutin. prom gitu, menyimpan prom gitu Pak supaya tidak lupa gitu. Itu Ya, kita tadinya nya. bukan menyimpan prompt. Jadi sebetulnya kita bikin asisten, asistennya pingin jadi asisten apa, itu kan Hmm. promptnya tetap, nah itu disimpan prompt gitu Bu. Ya sih sebenarnya gitulah. Ini Iya, Kita harus nanti sesi menyimpan kita khusus, prompt. share Bu. lagi. Nanti Pak Imat harus sesi khusus itu, Mas. Iya, sesi khusus lah Pak Imatnya, Ya, tim Pak ya, Pak Imat ya. Ya nanti Bu, Iya. silakan saja saya ikut saja nanti dari Jumat depan Pak Rip. Jumat depan Pak Imat. Mohon, Mangga atur Bu, insya nuhun Allah. gitu mana ya. Baik. Bapak Ibu ada lagi barangkali? Ya, ya. Sepertinya sudah tidak ada ya, Bapak Ibu. Barangkali itu yang apa namanya bisa kita diskusikan, bisa kita share untuk eh, seri yang pertama di bulan Februari dari Dipaju ini. Alhamdulillah banyak insight yang bisa kita dapat ya dari teman-teman semua, dari Pak Imat, Pak Heri, Bulia, dan teman semua yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan nanti semua bisa share juga hal-hal yang bisa kita manfaatkan bersama begitu ya. Eh, itu barangkali yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan eh, di Paju seri Februari ini dan mohon Bapak Ibu tadi mengisi link ya yang ada di chat room
di situ apa, untuk evaluasi acara ini atau kegiatan ini serta kira-kira topik apa yang barangkali menarik yang bisa kita bahas di seri berikutnya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Mangga. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif Firmansyah yang telah menyampaikan terkait tadi tajuk terkait bagaimana penggunaannya dan manfaat kepada konsep yang digunakan. Baik, selanjutnya, Alhamdulillah Bapak Ibu sudah telah sampai di sesi terakhir. Alhamdulillah kegiatan pada hari ini berjalan lancar, berjalan dengan baik. Oleh karena itu, sebelum kita tutup kegiatan ini, mohon untuk kepada Bapak Ibu diaktifkan kameranya untuk dokumentasi bersama. Ini baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu. Baik, untuk di slide 1, 1, 2, 3. Sebentar, Kak. Sudah, Neng? Baik, lagi. 1, 2, 3. Baik. Alhamdulillah pada kegiatan hari ini telah berjalan dengan lancar, semoga, dan terima kasih kepada Bapak Arif Tarmansyah yang telah menyampaikan terkait di Paju ini. Semoga program ini berjalan lancar ke depannya dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Untuk itu saya Nadia Rahmania selaku Master of Ceremony pada kegiatan hari ini izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapannya yang kurang pas untuk diungkapkan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Oleh karena itu saya tutup. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk Bapak Ibu yang belum mencoba, harap mencoba ya Bu, Tuh. biar bisa merasakan Rekamannya Pak gitu. Dokter. Siap, siap, insya Allah Bu. Nanti Abi itu Kak Kantun soalnya. Oke. Buat apa yang sudah menemukan hal yang baru, ditunggu juga ya. Iya, hatur nuhun. Bundo tuh harus mencoba. Bundo, ada Bundo? Iya, hatur nuhun, Pak.